Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita tatap muka yang pertama. Sebelum kita mulai materi, Ibu ingin memperkenalkan diri. Nama Ibu itu adalah Ismi Prihatini. Ibu mengajar mata pelajaran IPA kelas 8 dan kelas 7. Materi yang kita bahas hari ini adalah tentang sistem gerak pada manusia. Bab pertama. Jangan lupa nanti pada saat melihat video ini kalian juga sambil membuka buku pelajarannya ya, supaya nanti antara materi yang Ibu sampaikan dan materi yang kalian baca itu sinkron. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, ada pertanyaan yang pertama. Apa itu gerak? Gerak Bu. Ya, kita gerak perpindahan dari satu titik ke titik yang lain, itu bergerak. Betul, itu adalah salah satu pengertian gerak. Tapi gerak pada manusia itu adalah kegiatan di mana suatu makhluk hidup berpindah tempat atau berubah posisi. Semua makhluk hidup itu dapat bergerak. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah satu, dapat bergerak. Selain tumbuh dan berkembang, makhluk hidup juga harus dapat bergerak dan berkembang biak. Kemudian, makhluk apa saja yang bisa bergerak atau dikatakan bergerak itu adalah yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Nah, gerak dapat terjadi karena adanya kerjasama antara tulang dan otot. Di sini kita akan bahas tentang sistem gerak. Sistem gerak itu kita akan bahas tentang tulang dan otot. Ada tulang atau rangka. Rangka ini kita sebut alat gerak pasif, sedangkan otot itu adalah alat gerak aktif. Jadi apa bedanya Bu kalau alat gerak aktif dan gerak pasif? Yang namanya aktif berarti dia penggerak atau sebagai motorik. Sedangkan kalau pasif itu dia tidak sebagai penggerak atau dia tidak bisa bergerak. Tapi kalau otot tidak ada rangka, dia pun tidak bisa bergerak. Sedangkan rangka kalau tidak ada otot, dia juga sama tidak bisa bergerak. Jadi antara otot dan rangka itu saling membutuhkan keduanya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara sistem rangka sendiri, sistem otot sendiri. Itu sama-sama adalah sistem gerak manusia. Oke. Nah, macam-macam rangka. Jadi yang pertama bab ini yang Ibu akan bahas itu adalah rangka dulu, tulang dulu, otot next materi ya, karena supaya nggak bingung kalian antara otot dan rangka. Sekarang kita akan bahas macam-macam rangka berdasarkan geraknya. Ada dua, ada endoskeleton dan exoskeleton. X berarti di luar, sedangkan endo berarti di dalam ya. X dari kata exit berarti luar. Nah, yang pertama itu adalah endoskeleton, itu di dalam. Dia memiliki rangka yang ada di dalam tubuh. Contohnya ada 5 kingdom. Pasti nanti belajar di kelas sudah belajar di kelas 7. Ada 5 kingdom, klasifikasi 5 kingdom. Ada Animalia, kemudian Plantae, Fungi, kemudian Protista, dan satu lagi Monera ya. Nah, Animalia itu terbagi menjadi dua. Ada vertebrata sama invertebrata. Vertebrata itu adalah hewan atau makhluk yang memiliki tulang belakang. Nah, salah satunya adalah rangka bagian dalam atau endoskeleton. Siapa saja yang memiliki endoskeleton? Pertama, ada mamalia. Yang kedua, ada aves. Yang ketiga, ada Pisces, amfibi, dan reptil. Yang kelima itu reptil ya. Nanti bisa dicatat itu adalah reptil. Nah, mamalia itu hewan apa? Mamalia itu adalah hewan
memama biak, atau dia bisa dikatakan mamalia itu adalah hewan yang memiliki ciri-ciri melahirkan dan memiliki kelenjar susu, itu adalah mamalia. Kemudian aves ini adalah jenis unggas. Siapa yang disebut unggas? Contohnya itu adalah burung, kemudian ayam, bebek dan sebagainya, itu adalah aves. Pisces itu adalah jenis ikan. Kalau paus itu masuk ke mana? Paus itu masuk ke mamalia, walaupun dia penampakannya seperti ikan, ya, karena dia bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan Pisces bernapas menggunakan insang. Kemudian amfibi itu hewan yang hidupnya berada di bukan dua alam, berada di disebutnya kita dua alam, tapi alamnya itu yang dimaksud adalah air dan darat gitu. Contohnya katak, kodok. Nah, itu dia masuk ke amfibi. Reptil ini hewan yang memiliki sisik. Nah, contohnya siapa? Contohnya ular. Kemudian contohnya lagi buaya dan sebagainya. Yang kedua, kita masuk ke exoskeleton, atau dia memiliki rangka bagian luar, ya. Contohnya insekta. Insekta ini itu masuk ke dalam serangga. Kemudian ada arthropoda. Arthropoda itu contoh arthropoda. Sebentar, Ibu agak arthropoda itu contohnya kupu-kupu, sorry ya agak lupa, kupu-kupu, kemudian lebah dan sebagainya. Nah, moluska ini contohnya itu adalah siput, ya, itu dia masuk ke exoskeleton. Ini adalah fungsi dari rangka. 1. Dia sebagai alat gerak pasif. Tandanya dia tidak bisa bergerak tanpa adanya otot, ya. 2. Berfungsi untuk menegakkan tubuh. Bayangkan kalau kita tidak ada tulang, hanya ada otot, ya. Otomatis kita tidak bisa berdiri tegak karena tidak ada penopang. Ketiga, memberi bentuk tubuh. Bentuk tubuh maksudnya apa? Ada bagian lengan, ada bagian pinggang, ada bagian kaki dan sebagainya. 4. Melindungi bagian organ dalam. Siapa saja yang termasuk ke organ dalam? Organ dalam itu contohnya sistem pencernaan, terdiri atas kerongkongan, lambung, usus dan sebagainya. Kemudian ada sistem pernafasan, terdiri atas paru-paru, bronkus, bronkiolus dan sebagainya. Kemudian ada sistem urinaria atau sistem yang membentuk urin. Contohnya ada kantung kemih, uretra dan sebagainya, ya. Itu dia salah satu fungsi dari rangka untuk melindungi bagian organ dalam. Selanjutnya, fungsi dari rangka itu adalah membentuk sel darah merah. Sel darah merah kita sebut eritrosit. Nanti kita akan bahas tentang sistem peredaran darah. Ternyata darah itu terdiri atas plasma darah dan sel darah. Sel darah terdiri atas 3. Terdiri atas 3. Ada eritrosit sel darah merah, ada leukosit sel darah putih, ada keping darah. Keping darah itu kita sebut trombosit. Nah, proses terbentuknya sel darah merah ada di bagian apa? Ada di bagian sumsum tulang pada tulang pipa. Yang namanya tulang pipa. Pipa itu kan berarti panjang dan berongga. Contohnya ini kan seperti
pipa, di dalamnya ada rongga. Nah, ini dia disebut sebagai tulang pipa. Contoh tulang pipa itu tulang apa? Tulang bagian paha itu dia termasuk ke tulang pipa. Kemudian tulang lengan bagian atas itu termasuk ke tulang pipa. Terakhir, fungsi dari rangka untuk atau tempat menempelnya otot, ya. Ingat, nanti kalau misalkan ada materi tentang otot, jadi otot terbagi menjadi 3. Ada otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Otot yang menempel pada rangka itu disebutnya otot rangka atau otot lurik. Paham ya? Next. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu penyusun rangka. Substansi apa saja yang menyusun rangka atau tulang? Itu ada tulang keras. Kita sebutnya atau nama ilmiahnya adalah osteon. Ibu lupa ini di garis miring. Harusnya untuk penamaan nama ilmiah itu di garis miring ya. Kalau kalian ditulis di buku kan nggak mungkin ditulis dalam huruf miring, tapi kalian beri garis bawah. Itu untuk penulisan nama ilmiah. Jadi nama ilmiah dari tulang keras itu adalah osteon. Osteon itu apa aja? Ini ada kalau kita lihat ada tulang belakang. Tulang belakang itu tulang vertebrata ya. Mamalia memiliki tulang belakang. Tadi ada 5. Ada amfibi, mamalia, aves, pisces, sama reptil yang memiliki tulang belakang. Kemudian ada tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk dan tulang dada. Rusuk itu yang tulang rusuk ini yang berongga-rongga, sedangkan tulang dada ada di bagian tengah. Tulang dada berfungsi untuk tempat menempelnya tulang rusuk. Kemudian ada tulang gelang bahu, jadi bagian bahu, dan tulang lengan. Kemudian ada tulang bagian pinggang atau pinggul. Disebutnya di tulang pinggul itu ada tulang usus, kemudian ada tulang duduk, dan ada tulang kemaluan. Yang kedua, substansi apa saja yang meliputi tulang? Ada ligamen. Ligamen itu apa? Ligamen itu dia bagian yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang yang lainnya, makanya dia berada di tengah. Ada tulisan muskle. Muskle itu maksudnya musculus. Musculus itu adalah otot ya. Kemudian tendon. Tendon ini, jadi kalau kita bahas tentang hubungan antar tulang ada 2. Nanti kita akan bahas nih di slide selanjutnya ya. Ada tendon sama ada sendi. Kalau tendon itu hubungan antar tulang dengan otot. Kalau sendi itu hubungan antar tulang dengan tulang. Sedangkan ligamen itu untuk menyatukan tulang dan tulang. Itu adalah ligamen. Yang ketiga itu adalah tulang rawan. Tulang rawan kita sebutnya kartilago. Tadi kalau tulang keras itu kita sebut osteon, sedangkan tulang rawan itu kita sebut kartilago. Kartilago ada di bagian apa aja? Nih, ada di bagian cuping hidung, telinga. Kemudian tulang rawan juga berada di tulang pada bayi itu mayoritas terdiri atas tulang rawan. Kenapa? Karena tulang pada bayi itu belum berkembang. Jadi masih berbentuk tulang rawan atau disebutnya kartilago ya. Coba bedakan antara tulang telinga dengan tulang bahu. Lebih lentur yang mana? Pasti lebih lentur yang tulang daun telinga. Karena apa? Karena penyusunnya itu adalah tulang rawan atau disebutnya kartilago. Cuping hidung. Cuping hidung terdiri atas tulang rawan juga.
gerak manusia terdiri atas dua. Tadi Ibu sudah jelaskan, ada rangka sama ada otot. Rangka berfungsi rangka termasuk ke alat gerak pasif, sedangkan otot itu termasuk ke alat gerak aktif. Rangka kita sebutnya osteon, kalau otot itu kita sebut muskulus. Yang ketiga ada sendi. Sendi itu nanti hubungan antar tulang, ya. Ada sendi peluru, ada sendi pelana dan sebagainya. Nanti next kita akan bahas juga. Kemudian sebelum menjadi tulang sejati, kan tadi Ibu bilang, bayi itu sebagian besar tulang yang dia miliki adalah tulang kartilago atau tulang rawan. Karena apa? Karena pada bayi, tulang pada bayi itu belum berkembang secara sempurna. Bagaimanakah proses perkembangan tulang kartilago menuju ke tulang dewasa atau ke tulang sejati? Itu ada proses yang dinamakan osifikasi atau proses pembentukan tulang, ya. Kemudian kan tadi ada tulang rawan, ada tulang keras. Ternyata tulang keras itu dibentuk oleh sel. Sel pembentuk tulang keras itu disebutnya osteoblas. Sedangkan sel pembentuk tulang rawan itu adalah osteosit. Jadi kalau ada pertanyaan, sel pembentuk tulang rawan itu apa? Yaitu osteosit. Sel pembentuk tulang keras adalah osteoblas. Apa nama ilmiah dari tulang keras? Yaitu osteon. Apa nama ilmiah dari tulang rawan? Yaitu kartilago. Paham ya? Oke. Oke, tadi kita udah sedikit menyinggung tentang tulang keras dan tulang rawan. Sekarang kita harus tahu perbedaannya apa aja antara tulang rawan, kartilago, dan tulang keras, osteon. Kita harus tahu perbedaannya itu apa. Oke. Tulang rawan atau kartilago itu lebih banyak substansinya, mengandung matriks. Makanya tulang rawan itu lebih lentur dibandingkan tulang keras atau tulang dewasa. Karena kebanyakan isinya itu adalah matriks. Kalau tulang keras itu dia mengandung zat kapur, ya. Nah, kalau kita ngomongin zat kapur, orang yang sudah berumur 60 tahun lebih, dia akan mengalami pengapuran atau kekurangan zat kapur. Itu disebutnya penyakit apa? Osteoporosis. Gitu. Kemudian, akibat dari dia mengandung banyak matriks, si tulang kartilago strukturnya itu lebih lentur dibandingkan dengan tulang keras. Kemudian, yang tadi Ibu bilang, sel pembentuk tulang rawan itu adalah osteosit, sedangkan sel pembentuk tulang keras itu adalah osteoblas. Dan yang perlu kalian ingat, di tulang rawan itu tidak memiliki saluran Harvest. Apa itu saluran Harvest? Next, nanti Ibu akan tampilkan gambarnya. Sedangkan tulang keras itu memiliki saluran Harvest. Bedanya seperti apa? Kita lihat di gambar berikut. Ini adalah penampang melintang tulang rawan atau kartilago. Dilihat itu ada yang disebut sebagai matriks. Matriks itu adalah isian. Matriks itu kebanyakan cairan. Mayoritasnya adalah cairan. Makanya tulang rawan atau kartilago itu berbentuk elastis karena dia terdiri atas matriks. Matriks itu adalah cairan. Sedangkan tulang keras dia memiliki zat kapur sehingga membuat tulang keras itu strukturnya tidak lentur dibandingkan dengan tulang rawan. Ini adalah penampang melintang dari tulang rawan. Nah, ini adalah tulang keras. Lihat, lebih
kompleks atau lebih banyak struktur-strukturnya dibandingkan dengan tulang rawan. Kita lihat yang bagian tengah, ini Ibu maaf nggak ada kursornya, jadi kalian bisa lihat ada 6 gambar yang diberi nama kanal Harvest atau saluran Harvest. Itu bukan Harvest ya, tapi Harvest. Nah, saluran Harvest ini dia berisi pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, termasuk ke tulang. Kemudian si tulang ini terdiri atas tulang keras dan tulang spons. Di tengah-tengahnya yang ada rongganya lebih banyak itu dia adalah rongga tulang. Beda ya antara tulang rawan dan tulang keras, lebih ribet, istilahnya tuh lebih ribet dibandingkan dengan tulang rawan. Substansinya lebih banyak sehingga dia juga strukturnya berbeda dengan tulang rawan. Macam-macam bentuk tulang. Kalau misalnya kalian lihat tubuh kalian atau kalian perhatikan tubuh kalian sendiri, dimulai dari kepala, dari badan, dari anggota gerak, itu tulangnya terbentuk dengan berbagai jenis macam bentuk tulang. Kalau misalnya bagian kepala dilihat, bagian kepala itu ada bagian yang sangat tipis. Kemudian kalau bagian lengan, tadi Ibu bilang kalau bagian lengan atas itu memiliki rongga, bagian paha juga ada memiliki rongga. Nah, itu dia macam-macam bentuk tulang. Kita akan lihat gambarnya seperti apa. Nah, ini adalah macam-macam bentuk tulang. Yang pertama ada tulang pipa. Tulang pipa itu ada di mana aja? Ada di bagian lengan atas, ada di bagian paha. Itu dia tulang pipa. Ciri-cirinya apa? Tulang pipa itu dia memiliki rongga di dalam tulang. Rongganya itu berfungsi untuk apa? Rongga tersebut berfungsi untuk menampung sumsum tulang. Sumsum tulang terdiri atas 2. Nanti kalian bikin rangkuman sendiri ya. Sumsum tulang terdiri atas 2. Ada sumsum merah, ada sumsum putih ya. Yang kalau kalian sering makan di baso-baso atau di tukang sumsum itu kalian sering makan yang sumsum putih ya kan, yang sering dimakan di bagian bakso-bakso itu. Nah, sumsum putih yang sering kalian makan. Sumsum merah itu ada di bagian tulang, pinggir-pinggiran tulang. Nanti Ibu lihat gambarnya lebih jelas. Jadi diingat aja, tulang pipa dia memiliki 2 sumsum tulang. Ada sumsum putih, ada sumsum merah. Sumsum putih terbentuk dari plasma darah. Sumsum merah terbentuk dari sel darah. Tadi kan Ibu udah jelaskan, darah terdiri atas 2. Ada sel darah, ada plasma darah. Sel darah ada eritrosit, leukosit, trombosit. Plasma darah isinya cairan. Nah, sumsum tulang ada 2. Ada sumsum tulang putih, ada sumsum tulang merah. Yang putih itu dia tersusun atas plasma darah, sedangkan yang merah itu tersusun atas sel darah. Sel darahnya bagian apa? Bagian eritrosit ya. Udah, jangan kepanjangan, jangan melebar. Nanti eritrosit seperti apa kita akan bahas di sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua, ada tulang pendek. Ada di bagian mana tulang pendek? Ada di bagian tulang belakang. Itu terdiri atas tulang-tulang pendek. Kemudian ada di mana lagi? Nih, di finger, jari-jari. Ini adalah tulang pendek. Ada ruas-ruasnya. Ini merupakan pertanda kalau pada jari-jari tangan itu memiliki tulang jenis tulang pendek ya, jari-jari tangan. Ingat saja. Sama di bagian ini, pergelangan tangan. Ini merupakan tulang pendek. Kemudian tulang pipi itu ada di bagian kepala, tempurung kepala. Ini tulang pipi, di mana tempurung kepala ini berfungsi untuk melindungi bagian organ dalam. Organ dalam apa yang ada di kepala? Itu ada otak besar dan otak kecil. Kita sebutnya kalau otak besar itu cerebrum. Nah, kalau otak kecil itu cerebellum. Otak besar ada di mana? Di bagian depan ke belakang.
ke tengah. Kalau otak kecil itu di bagian belakang. Pusat berpikir ada di bagian otak besar. Pusat keseimbangan ada di bagian otak kecil. Jadi pada tulang pipi ada di bagian tempurung kepala, ya. Ada di mana lagi tulang pipi? Itu ada di bagian rusuk. Tulang rusuk itu dia merupakan tulang pipi. Nah, kemudian ada tulang sesamoid. Kemudian tulang pipa ini dia terdiri atas 3 bagian. Ada bagian epifisis, diafisis, dan epifisis. Yang pendek ini disebutnya epifisis. Yang tengah kita sebutnya diafisis. Next. Tulang penyusun rangka, coba kalian sambil bayangin, sambil ngaca tulang-tulang apa saja yang ada di bagian tubuh kalian. Pertama ada bagian kepala, kedua ada bagian badan, ketiga ada bagian alat gerak. Jadi tulang penyusun rangka itu ada 3. Ada bagian kepala, ada bagian badan, ada bagian alat gerak. Alat gerak terdiri atas alat gerak atas, yaitu tangan, dan alat gerak bawah, yaitu kaki. Paham? Kita masuk ke yang pertama, itu ada di bagian kepala dulu. Bagian kepala, kita lihat raba lagi bagian kepala kita sendiri. Ada bagian kepala yang berfungsi untuk menutupi atau melindungi bagian otak. Ada bagian kepala yang di depan, atau kita sebutnya tulang wajah, ya. Kita akan bahas tentang tulang kepala dulu. Lihat, diraba lagi. Ada bagian depan, ada bagian tengah, ada bagian belakang, ada bagian samping. Jadi, tengkorak yang bagian kepala ini tersusun atas 4 bagian. Depan, tengah, belakang, dan samping, ya. Bagian depan, front. Bahasa Inggrisnya front, ya. Kita sebutnya osteon frontalis. Nanti ditambah ya catatannya. Jadi frontalis, LIS. Osteon frontalis artinya tulang bagian depan. Sedangkan yang kedua, tengah. Raba lagi yang tengah. Di tengah itu ada osteon parietalis. Lis juga sama. Nanti ditambah lagi ya catatannya. Yang ketiga, ada bagian belakang. Ada osteon occipitalis, bagian belakang. Dan bagian samping itu adalah osteon temporalis. Semuanya ditambahin is, ya. Nah, kalau misalkan di soal sebutkan macam-macam tulang penyusun tengkorak. Kalau misalkan kalian ingin ingin jawabannya dalam bentuk bahasa ilmiah, usahakan dari awal memang sudah bahasa ilmiah. Contohnya, osteon frontalis. Kalau misalkan kalian lupa ngeblank dan sebagainya, boleh pakai bahasa Indonesia, tapi harus lengkap. Contohnya, tulang bagian depan, tulang bagian tengah, tulang bagian belakang, tulang bagian samping. Seperti itu cara menjawabnya, ya. Jangan depan, belakang, samping, tengah. Jangan kayak gitu, harus lengkap. Oke. Yang kedua, ada tulang bagian wajah. Nah, coba diraba lagi wajahnya sendiri. Ada bagian apa ini? Mata. Ada bagian hidung, ada bagian pipi, ada bagian rahang atas, ada bagian rahang bawah, ya. Mata ini kita sebut tulang bagian mata. Bahasa ilmiahnya adalah osteon orbital. Kenapa orbital? Orbital itu kan orbital kalau misalnya di tata surya dia berbentuk lingkaran atau membulat, melingkar. Nah, mata ini kan bentuknya lingkaran. Makanya kita sebut sebagai osteon orbital. Hidung, tulang hidung, kita sebutnya adalah osteon nasal. Bukan tadi tulang hidung terdiri atas tulang rawan. Iya, memang, tapi bagian depan aja cuping hidung. Di sini tetap tulang keras. Ya, kita sebutnya osteon nasal.
Sedangkan ada nih bagian pipi itu disebutnya osteon zygomaticum, pipi. Rahang atas itu kita sebutnya osteon maxilla, rahang bawah kita sebutnya osteon mandibula, ya. Paham ya? Ingat kalau mau menjawab soal, kalau kamu bisa dalam bahasa ilmiah silakan, tapi harus lengkap. Kalau kamu tidak bisa pakai bahasa ilmiah, pakai bahasa Indonesia aja, tapi harus lengkap juga. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Mata, hidung, pipi, rahang bawah, rahang atas, nggak bisa kayak gitu. Harus kalau kita misalnya kita membahas tentang tulang, jawab tulang bagian mata, tulang bagian hidung, tulang bagian pipi, tulang bagian rahang atas, tulang bagian rahang bawah. Itu nilainya sudah 100. Paham ya? Lihat, badan itu terdiri atas bagian belakang, bagian depan. Ya, bagian belakang itu adalah bagian tulang belakang, atau kita sebutnya tulang osteon vertebrate. Karena kan kita termasuk ke makhluk vertebrata, bertulang belakang, ya kan? Nah, tulang-tulang belakang itu apa saja? Lihat, ada 7 ruas leher yang paling pinggir ya. Ini ibu nggak ada kursornya, jadi kalian ada di situ tulisannya tulang belakang. Tulang belakang itu terdiri atas 7 ruas tulang leher. Nama ilmiahnya itu adalah cervicalis. Jadi kalau menjawab soal osteon cervicalis, jumlahnya berapa? 7. Kemudian turun lagi ke bawah, ada tulang punggung. Jumlahnya berapa? Ada 12 ruas. Tulang punggung itu adalah thoracalis. Jadi osteon thoracalis. Kemudian ke bawah lagi, pinggang. Pinggang itu lumbalis. Jadi osteon lumbalis, jumlahnya berapa? 5. Kemudian ada sakral. Sakral itu pinggul. Pinggang, pinggul beda ya. Pinggang, pinggul. Pinggul itu berapa jumlahnya? 5. Disebutnya apa? Osteon sakral. Yang terakhir ada tulang ekor. Berjumlah berapa? 4 ruas. Disebutnya apa? Koksi. Jadi osteon koksi. Tentang anggota gerak. Anggota gerak terdiri atas 2. Dari awal ibu bilang anggota gerak atas, anggota gerak bawah. Anggota gerak atas itu ada tangan. Anggota gerak bawah itu ada kaki. Lihat di sini bagian kiri itu ada tangan, bagian kanan ada kaki. Bagian tangan kita lihat, pegang-pegang tangan sendiri aja, ada lengan bagian atas yang sejajar dengan jempol. Jempol berarti kan itu yang jarinya agak pendek ya. Jempol itu disebutnya pengumpil. Nih, kalau kalian lupa, kalian begini aja. Sejajar sama jempol berarti pengumpil. Kalau sejajar sama kelingking itu disebutnya hasta. Pergelangan tangan, telapak tangan, jari-jari tangan. Kalau kaki, tulang paha, tulang dengkul, tulang depan itu kering, belakang tulang betis, pergelangan kaki, telapak kaki, sama jari-jari kaki. Kita lihat bahasa ilmiahnya seperti apa sih? Jangan pusing ya. Nah, ini dia. Kalau alat gerak atas, tangan. Lengan atas itu disebutnya humerus. Jadi, nah, humerus, osteon humerus. Kemudian pengumpil kan ini, ya kan? Hasta kan ini. Nah, pengumpil radius, ulna. Ini pergelangan tangan karpal, telapak tangan metakarpal, jari-jari tangan phalanges. Humerus, kemudian radius, ulna, karpal, pergelangan, metakarpal, phalanges, jari-jari tangan. Kalau yang kaki seperti apa? Kalau alat gerak bawah si kaki, paha, itu disebutnya osteon femur. Dengkul disebutnya osteon patella. Kering disebutnya tibia, betis, fibula. Kemudian pergelangan kaki itu tarsal. Yang tadi tangan itu karpal, kalau
kaki itu tarsal, telapak tangan metatarsal, metatarsal, jari-jari tangan sama falanges, jari-jari kaki juga sama falanges. Diulang, ada apa nih namanya, lupa lagi, ini humerus ya, humerus, tadi ini radius, pengupil, hasta, ulna, ini karpal, metakarpal, falanges. Kalau yang kaki, femur, paha, dengkul, patella, itu femur, tambahin R ya. Dengkul itu patella, tulang kering tibia, tulang betis fibula. Kalau pergelangan kaki itu tarsal, telapak kaki metatarsal, jari-jari kaki itu sama falanges. Struktur tulang keras seperti apa? Kita lihat strukturnya seperti apa. Nah, ini yang ibu mau jelaskan, ini tulang keras itu seperti ini. Contohnya ini apa? Ini adalah tulang keras bagian tulang pipa. Pipa adanya di mana? Ada di bagian paha sama lengan bagian atas. Itu tulang pipa. Nah, kita lihat struktur tulang. Tulang itu ada 3 bagian. Ada bagian pendek 2 bagian sama bagian panjang 1 bagian. Jadi ada 3 jumlahnya ya. Ada bagian pendek disebutnya epifisis, dua-duanya atas sama bawah. Bagian tengah itu kan yang panjang, disebutnya diafisis. Kerekam gak sih? Oh ya, kerekam. Oke, kemudian ada rongga sumsum tulang. Tadi ibu bilang sumsum tulang ada 2, ada sumsum putih, ada sumsum merah. Sumsum putih tersusun atas plasma darah, sumsum merah tersusun atas sel darah, yaitu eritrosit ya. Kemudian ternyata nggak cuman tubuh aja yang dilapisi sama lapisan. Kalau tubuh kan kita dilapisi sama lapisan kulit, ya kan? Ternyata tulang juga dilapisi sama lapisan namanya periosteum. Itu ada. Nanti dilihat lagi ya. Ini nggak ada kursornya, jadi dilihat. Bagian depan pada tulang itu dilapisi sama lapisan periosteum. Bagian dalam, agak ke dalam, itu endosteum. Oke? Kalau ada pertanyaan, lapisan yang melapisi bagian tulang adalah periosteum. Paham? Banyak sekali di ulangan nanti istilah-istilah seperti itu. Kemudian persendian. Sendi. Apa aja sendi? Sebelum masuk ke macam-macam sendi, kita harus tahu sendi itu letaknya di mana. Sendi itu terletak di antara tulang. Tulang dengan tulang akan membentuk sendi. Nah, sendi kalau misalnya tidak dibatasi oleh sesuatu lapisan lagi, itu dia akan kita bergeraknya akan lebih sakit. Makanya dia dilapisi lagi. Nah, lapisannya apa? Lapisannya itu adalah cairan sinovial. Lihat ya, ada yang namanya membran sinovial. Membran sinovial. Yang namanya membran berarti lapisan. Nah, isinya itu adalah cairan sinovial yang berfungsi untuk melapisi bagian sendi. Fungsinya untuk apa? Untuk pelumas supaya pada saat bergerak tidak terasa sakit. Kemudian antara tulang, ini tulang ya, yang bintik-bintik ini itu adalah tulang spons. Nah, tulang ini antara tulang dengan tulang dihubungkan dengan yang namanya ligamen. Mana ligamen? Aduh, ibu nggak ada ininya lagi, nggak ada. Yang berbentuk gimana ya gambarnya? Yang berbentuk nah, ini yang berbentuk agak keluar itu disebutnya ligamen. Oke, ini macam-macam sendi. Kita lihat. Ada sendi peluru. Ada di bagian mana ini? Bagian pundak.
kalau bagian pundak, kalau peluru berarti kemana? Ke segala arah, ya kan? Nah, kemudian sendi putar. Contohnya apa nih? Bagian leher, bagian pangkal kepala. Kemudian sendi luncur itu ada di bagian jari. Jadi hanya ada satu gerakan doang. Kemudian sendi plana itu ada di bagian jari-jari. Ini ada di bagian telapak. Kalau sendi luncur itu ada di bagian telapak. Kalau sendi plana itu ada di bagian jari-jari. Engsel itu ada di bagian lutut sama ini. Apa nih namanya? Siku. Sendi kondiloid, ada juga sendi kondiloid. Asing lagi nih sama cara duduk dari siswa tersebut. Ini adalah salah satu dari sekian banyak kelainan pada rangka. Ada bagian yang pertama kita tandai A, B, C, D ya. A itu kelainan rangka, disebutnya kifosis. Kenapa? Karena bagian tulang belakang dia condong ke belakang. Kalau misalnya kalian cara duduknya seperti ini, kemungkinan besar kalian mengalami kifosis itu sangat besar ya. Kemudian lordosis itu seperti apa? Lordosis itu ke depan, condongnya ke depan, itu lordosis. C, skoliosis itu berbentuk S, jadi tulang belakangnya berbentuk S ya. Kemudian bagaimanakah cara duduk yang benar? Kita lihat di D, itu merupakan cara duduk yang benar dan baik. Supaya apa? Supaya tulang belakang kita tidak mengalami kelainan seperti kifosis, lordosis, skoliosis, dan sebagainya ya. Sampai di sini saja materi Ibu tentang sistem rangka. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua, karena keterbatasan kita dalam tatap muka. Jadi Ibu menyiasati dengan membuat video dengan tatap muka seperti ini, dan Ibu harapkan kalian juga dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan. Ibu memberi materi, kalian di rumah juga harus merangkum materi yang Ibu sampaikan. Supaya apa? Supaya nggak cuma materi ini dalam memori yang singkat, tapi Ibu harap materi ini bisa lama ada di dalam pusat berpikir kalian. Jadi tidak gampang lupa. Kalau misalnya kalian sekedar nonton, ya udah nonton aja, kalian bakalan lupa. Kalau misalnya kalian catat juga, insya Allah materinya tidak akan lupa. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi tentang sistem gerak, masih sistem gerak, tapi di bagian alat gerak aktif yaitu otot. Sampai jumpa.